Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menganalisis suasana kritis mengenai berita PDIP kritik Gibran usai tanya SGIE ke Caimin di debat Cawapres. PDIP mengkritik Gibran usai tanya SGIE ke Caimin di debat Cawapres dengan menggunakan teori analisis wacana kritis, critical discourse analysis atau CDA, yang dikemukakan oleh Van Dijk. Selanjutnya, teori Van Dijk. Teori analisis wacana kritis, critical discourse analysis atau biasa kita sebut dengan CDA, yang dikembangkan oleh Van Dijk adalah suatu pendekatan analisis wacana yang bertujuan untuk memahami dan mengungkapkan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial dan politik. Sebagaimana berikut, yang pertama itu pendekatan interdisipliner, fokus pada hubungan kekuasaan, ideologi dalam wacana, strategi kritis dan konteks sosial, analisis topik representasi, pentingnya kontekstualisasi, analisis kritis terhadap dominasi. Teori analisis wacana menurut Van Dijk ini memberikan suatu kerangka kerja yang kuat untuk dapat memahami bagaimana peran dalam membentuk reproduksi kekuasaan serta ideologi dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan secara luas dalam berbagai konteks penelitian, termaksud juga politik, media, dan masyarakat. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang di sini yaitu latar belakang pada berita yang akan dianalisis dalam video kali ini, yaitu mencangkup kritik yang dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terhadap Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden Cawapres dalam debat Cawapres pemilu tahun 2024. Berita tersebut menggambarkan momen ketika Gibran Raka Buming Raka mengajukan pertanyaan kepada Muhaimin Iskandar tentang Stage of the Global Islamic Economy atau SGIE dalam sesi saling tanya dalam debat. Dapat latar belakang debat Cawapres tahun 2024, yang dimana berita ini muncul sebagai bagian dari suatu liputan terkait debat antara calon presiden Cawapres dalam pemilihan umum pemilu tahun 2024. Debat ini dianggap sebagai salah satu platform penting untuk para calon untuk mempresentasikan gagasan dan visi misi mereka kepada publik. Yang kedua, Gibran Raka Buming Raka. Gibran sebagai calon presiden. Ia adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Keterlibatannya dalam dunia politik menjadi sorotan karena adanya keterkaitan dengan figur Presiden Jokowi dan eksistensi publik terhadap dirinya. Yang ketiga yaitu pertanyaan SGIE dan kesulitan Caimin. Dalam konteks ini, Gibran mengajukan pertanyaan terkait Stage of the Global Islamic Economy atau SGIE kepada Muhaimin Iskandar. Mengalami kesulitan dalam menjawab karena tidak familiar dengan singkatan SGIE tersebut. Pada konteks sebelumnya, berita ini mencatat bahwa Gibran menggunakan pertanyaan yang dianggap sebagai question trap atau perangkap pertanyaan, atau biasa kita sebut dengan pertanyaan yang cukup menjebak gitu. Cukup menjebak. Mengingat pada taktik yang pernah digunakan oleh ayahnya atau oleh Presiden Jokowi dalam debat Pilpres tahun 2014 lalu, ada penekanan pada fakta bahwa strategi pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran Raka Buming Raka mirip dengan yang digunakan oleh Jokowi pada saat Pilpres tahun 2014 ketika dia bertanya kepada lawan Prabowo Subianto. PDIP mengkritik melalui Sekretaris Jenderal yaitu Hasto Kristianto. Beliau mengkritik bahwa Gibran atas pertanyaannya yang dianggap sudah menjebak dan tidak mendukung tujuan positif dalam debat tersebut. Hasto Kristianto menyatakan bahwa
performa Gibran dalam debat ini menganggap meniru sang ayah dan mengulangi strategi tersebut yang pernah digunakan oleh Jokowi pada Pilpres tahun 2014 lalu. Melalui latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa berita tersebut mencangkup konteks debat, strategi Gibran, reaksi PDIP, dan penilaian terhadap performa Gibran dalam konteks perbandingan dengan sang ayah. Analisis wacana kritis ini kemudian dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana implikasi dan makna pada berita tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat struktur pada teori Van Dijk. Struktur di sini terdapat 4, yaitu mikro, makro, meso, dan superstruktur. Yang pertama, di sini terdapat struktur mikro analisis wacana. Dalam struktur mikro ini terdapat tingkat kalimat dan frasa. Tingkat kalimat di sini melalui pemilihan kata dan frasa yang memberikan nuansa tertentu pada wacana. Penggunaan kata-kata seperti question trap dan kata meniru sang ayah menciptakan framing negatif terhadap Gibran. Pada struktur mikro ini mencerminkan bagaimana kekuasaan diekspresikan melalui bahasa dan bagaimana representasi subjek tersebut dibentuk. Selanjutnya, struktur meso atau makro level, yang dimana di sini terdapat strategi penggunaan pertanyaan. Penggunaan pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran seperti yang dicontohkan dalam analisis dapat dianggap sebagai bagian dari strategi makro. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pertukaran informasi dan menggambarkan bagaimana kekuasaan tersebut direproduksi melalui struktur komunikatif. Yang kedua, kritik PDIP dan penilaian Hasto Kristianto. Pernyataan kritik PDIP di sini terhadap Gibran dan penilaian Hasto menciptakan narasi makro yang dimana mengevaluasi etika dan strategi politik. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dan evaluasi terhadap partisipan politik tercermin dalam analisis wacana. Selanjutnya, struktur makro. Struktur makro di sini terdapat tingkat teks dan konteks sosial, yang dimana terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu konteks debat pemilu tahun 2024. Konteks pemilu menjadi kerangka makro yang mencangkup seluruh lapisan pemberitaan. Debat antara calon wakil presiden menjadi bagian integral dari proses demokrasi dan pertarungan kekuasaan. Yang kedua, hubungan dengan debat Pilpres tahun 2014 lalu membawa dimensi makro yang sangat luas, di mana menyoroti pola atau strategi yang diluang dalam dunia politik untuk dapat membentuk narasi tentang konsistensi dan keterulangan dalam tindakan politik. Yang ketiga, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga di sini faktanya bahwa Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo, yang dimana menciptakan struktur makro yang mengkaitkan kehadiran dengan figur presiden saat ini. Hal ini mempengaruhi cara berita diartikulasikan dan cara masyarakat dalam memandang Gibran Raka Buming Raka. Melalui struktur mikro dan makro ini dapat dilihat bagaimana teori Van Dijk digunakan untuk menganalisis berbagai tingkatan wacana dalam berita tersebut. Analisis pada tingkat mikro membahas detail tentang kritik dan respon individu. Sementara analisis pada tingkat makro membahas konteks sosial, pandangan partai, dan implikasi secara lebih luas dari berita tersebut. Adapun superstruktur di sini terdapat beberapa poin, di antaranya ketidaksetaraan kekuasaan dan evaluasi. Dari keseluruhan wacana yang menciptakan superstruktur
yang dimana menekankan ketidaksetaraan kekuasaan antara partisipan debat dan menciptakan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Penggunaan strategi pertanyaan dan kritik terhadap tindakannya menciptakan pemahaman umum tentang dinamika kekuasaan dalam arena politik. Pengulangan strategi politik pada tahun 2014 lalu, yang dimana merujuk pada debat Pilpres tahun 2014 dan penggunaan strategi yang serupa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Superstruktur ini menciptakan gambaran umum tentang bagaimana pola atau pengulangan dalam perilaku politik. Hal ini dapat membentuk pandangan masyarakat tentang konsistensi atau keterulangan taktik-taktik sebelumnya. Yang ketiga, pengaruh keluarga dan figur otoritas. Pada superstruktur ini juga mencangkup pengaruh keluarga, khususnya hubungan Gibran dengan Joko Widodo sebagai figur otoritas. Hal ini membentuk konteks sosial dan politik yang lebih besar, di mana partisipasi politik dan evaluasi masyarakat dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Selanjutnya pembahasan analisis wacana kritis pada berita PDIP kritik Gibran usai tanya SGIE ke Cak Imin di debat Cawapres dengan pendekatan teori Van Dijk. Berita tersebut menyoroti momen kontroversial dalam debat Cawapres Pemilu 2024 yang dimana melibatkan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam analisis wacana kritis ini dengan menggunakan pendekatan teori Van Dijk terlihat beberapa aspek yang mencerminkan dinamika kekuasaan, representasi, ideologi, dan intelektualitas. Penguasaan istilah SGIE menjadi suatu poin sentral atau poin utama. Dalam penggunaan istilah ini terdapat ketidakpahaman Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam pertukaran informasi. Hal ini dapat diartikan sebagai strategi untuk menguji pengetahuan lawan debat dan menyoroti perbedaan pemahaman isu global ekonomi Islam. Kemudian, kritik PDIP terhadap Gibran Rakabuming Raka menyoroti aspek ideologis dan etika dalam politik. Dalam pandangan PDIP, pertanyaan Gibran dianggap sebagai question trap, yang dimana tidak sesuai dengan tujuan positif debat Cawapres tersebut. Pertanyaan Hasto Kristianto yang dimana memperlihatkan pandangan partai terhadap perlunya memanfaatkan strategi yang dianggap tidak etis. Yang dimana penilaian Hasto Kristianto di sini terhadap performa Gibran membuka dimensi intertekstualitas dengan menyoroti peniruan taktiknya, yaitu Presiden Joko Widodo dalam Pilpres tahun 2014. Hal ini menciptakan narasi tentang pengulangan strategi atau taktik yang mungkin dianggap sebagai kelanjutan atau pewarisan pola tindakan politik dari Jokowi ke Gibran. Dalam struktur makro, konteks debat pemilu 2024 menjadi sangat penting. Berita ini memproyeksikan Gibran dalam peran yang cukup luas, yaitu sebagai Cawapres, calon wakil presiden yang dimana harus menjawab tantangan global. Terkaitan dengan isu global ekonomi Islam, menempatkan pertanyaan Gibran dalam kerangka yang cukup luas. Reaksi PDIP dalam mencerminkan dinamika kekuasaan dan pertarungan ideologi dalam politik. Kritik terhadap strategi Gibran tersebut bukan hanya sekedar evaluasi terhadap pandangan PDIP dengan cara politik seharusnya dilakukan. Kesimpulan, setelah pembahasan yang sudah saya paparkan sebelumnya terkait analisis wacana kritis, pada berita PDIP mengkritik Gibran usai mempertanyakan SGIE kepada Caimin di debat Cawapres. Di sini saya menyimpulkan, pada strategi pertanyaan Gibran yang kontroversial dapat dilihat
sebagai upaya untuk menguji lawan bicara atau lawan debat yang menciptakan situasi yang cukup sulit. Konteks makro politik tahun 2024 di sini, isu global seperti SGIE membawa dimensi yang cukup luas dalam pertukaran gagasan dan respon terhadap pertanyaan Gibran yang dimana mencerminkan pandangan partai terhadap kualitas debat dan politik secara umum. Dengan adanya intertekstualitas antara strategi Gibran dan Jokowi membawa perhatian pada pewaris politik. Adapun kritik PDIP yang menyoroti pentingnya dalam menjaga etika dalam debat politik yang dimana menegaskan bahwa tujuan debat seharusnya untuk mencapai gagasan yang terbaik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait analisis wacana kritis dengan menggunakan teori Van Dijk pada berita PDIP mengkritik Gibran usai mempertanyakan SGIE ke Caimin di debat Cawapres. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.